petugas Provos Polri yang menyaksikan proses ini dimusnahkan sampai dengan selesai dan dibuat berita acaranya berikut dokumentasinya. Di mana pemusnahan ini dengan menggunakan insinerator suhu tinggi dan sudah terbukti bahwa ini akan habis dan tidak akan bisa diproses kembali sebagai bentuk narkotika jenis apapun. Rekan-rekan media sering bertanya sama saya, apa yang update Pak dari pengungkapan ini, karena memang kasus ini sudah diekspos. Kalau rekan-rekan ingat ketika ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Polri, dalam hal ini Barreskrim Polri, dengan Kementerian Keuangan RI, di mana diwakili Pak Dirjen Bea dan Cukai, dan dilanjutkan dengan ekspos kasus ini, 4 kasus ini. Saya kira bahan press release ada di teman-teman sekalian. Indonesia sebagai tempat peredaran, ya, kalau kita boleh katakan dulu transit, sekarang peredaran. Jadi itu berkorelasi terhadap masih tingginya tingkat prevalensi dan juga potensi pengguna sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah, sumber, ya, source country, kalau Indonesia itu sumbernya itu adalah ganja. Ya, kita tahu ada pertaniannya atau tanamannya, bukan pertanian, tapi tumbuh subur di Aceh. Bahkan juga kami sudah pernah nemukan di Mandailing Natal, di Jawa Barat juga ada, bahkan di Papua kami juga temukan, dan di tempat-tempat lain yang kecil-kecil begitu. Ya. Tetapi untuk narkotika jenis narkotika sintetis yang ada di depan dari teman-teman itu ada sabu. Dan saat ini kita tidak temukan ada ekstasi. Nah, sabu ini source country-nya yang masuk ke Indonesia itu 2, ya, negara sumbernya. Yang pertama dari Myanmar, ya, kami mengidentifikasikannya sebagai kemasan teh Cina ini, ya. Ketepatan saya baru pulang koordinasi dari luar negeri, ya, minggu yang lalu. Nah, kami mendiskusikan tentang kedua jaringan ini. Bahwa semua kami penegak hukum melakukan namanya itu profiling. Jadi saya sering katakan itu ada 2 jenis kita membedakan, kami membedakan, yakni soft signature dan hard signature. Hard signature itu ada sesuatu yang bisa kami lihat secara kasat mata, yang teman-teman bisa lihat. Jadi kemasan ini adalah bentuk hard signature gitu. Kalau ekstasi itu bentuk printingnya, bentuk warnanya, besarnya, jadi dimensinya. Nah, sementara yang lebih penting itu sendiri adalah soft signature-nya, dan ini harus melalui pemeriksaan di laboratorium, ya. Kami sudah meminta kepada laboratorium BNN, karena memang BNN sebagai pusat pengkajian di Indonesia, untuk melakukan penelitian tentang bagaimana rumus bangun dari narkotika yang ini, yang khususnya yang berasal dari Afghanistan, yang dikendalikan oleh jaringan Timur Tengah, yang kita ungkap 169 kilo, kita tangkap di Aceh, ya, di perairan Aceh, waktu itu 169 kilo. Nah, kalau yang ini kami informasikan bahwa tingkat kemurnian udah sampai 98%. Jadi makanya di depan forum ini saya bilang, sebenarnya kalau dulu rekan-rekan penegak hukum itu sering bilang 1 gram untuk 3 orang, ini kalau tingkat pemula baru mungkin jadi berbeda, karena tingkat purifying, tingkat kemurniannya semakin baik, karena memang teknologi yang digunakan semakin baik, dan ahli-ahli kimia, kami dapat informasi intelijen yang masuk ke negara source country ini semakin canggih begitu. Jadi kemarin dipaparkan, dan kami juga waktu 1,6 ton itu 96% kami temukan berdasarkan penelitian di BNN, dan ini sudah 98%, jadi tinggal 2% lagi tingkat kemurniannya. Nah, ini kami sudah kirim, ya, tapi kami belum dapat hasilnya. Kami juga bertukar informasi tentang ini ke negara lain, ya, mereka juga meminta ini sebagian, ya, kami sudah kirimkan dengan tentunya menghormati ketentuan yang ada, sehingga nanti bisa ditentukan bahwa cara memasaknya seperti apa, rumus bangunnya seperti apa, terus itu prekursor apa yang digunakan, apakah berasal dari tanaman, apakah berasal dari sintetik gitu, ya, teknis sekali. Kalau teman-teman yang berasal dari
farmasi, ilmu kimia saya bisa jelaskan, tapi saya pikir di media ini nggak penting. Ini sebagai wujud update apa Pak? Biasanya kan pertanyaan kalian update apa Pak? Kami tidak mau hanya expose bakar-bakar seperti itu, ya. Tapi kami sampaikan itulah update bisa kami sampaikan. Terhadap para pelaku yang belum tertangkap, kami sedang maksimal mencarinya, ya. 22 kilo, ya. Kalau ganja ini sudah selesai, 22 kilo pengendali juga sedang kami cari. Yang ini tinggal 2. Pengendali Indonesia dan luar negeri, saya juga sudah berkoordinasi, kita bertukar intelijen di sana yang tidak bisa saya sampaikan, ya tentunya karena ini adalah organized crime, extraordinary organized crime, transnational extraordinary organized crime itu namanya. Jadi memang membutuhkan kerjasama internasional. Nah, kerjasama nasionalnya juga kami lakukan, baik antar penegak hukum, contohnya dengan kehadiran dari teman-teman dari Kejaksaan Agung, karena alat bukti yang kami kumpulkan tentunya ini nanti akan dipertahankan dituntut bahan penuntutan bagi teman-teman jaksa di pengadilan begitu. Jadi tanpa kerjasama nggak mungkin. Lalu kerjasama juga dengan Bea Cukai, dengan Angkatan Laut, Bakamla, dengan stakeholders lainnya, dengan Asperindo kami juga bekerja sama, jasa pengiriman barang dan lain sebagainya untuk mengantisipasi semua modus yang dilakukan untuk mengamankan negara kita dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Saya kira suatu upaya yang terus-menerus, yang terus tidak ada akhirnya, karena memang narkotika ini selalu berkembang sesuai dengan teknologi kefarmasian dan kimia, seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita kenal sekarang narkotika ini mungkin di masa tertentu akan hilang, makanya ada disebut NPS, New Psychoactive Substance, ya, bahan psikoaktif baru, di mana para pelaku kejahatan semakin pintar. Jadi mereka melihat list yang ada di Undang-Undang Narkotika, list yang ada di dalam keputusan Kementerian Kesehatan tentang jenis-jenis narkotika, NPS sekarang ada 77, tentunya mereka bisa merubah, contohnya rumus bangun tadi saya bilang. Ya, tapi kita harus lebih pintar sehingga ini menjadi satu kajian di undang-undang yang baru akan menjadi satu masuk bagian daripada narkotika itu sendiri.